magic in your eyes last night. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Sering gak sih pas mau nulis surat lamaran kerja malah bengong natap halaman kosong? Bingung mau mulai dari mana? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas cetak biru surat lamaran yang bisa bikin Anda dilirik sama perusahaan impian. Yuk kita mulai! Jadi gimana caranya? Gini, surat lamaran itu bukan sekedar formalitas. Anggap aja ini kayak trailer film soal karir Anda. Ini adalah kesempatan pertama, dan mungkin satu-satunya, untuk bikin calon bos Anda penasaran dan pengen tahu lebih banyak, jauh sebelum mereka ketemu Anda langsung. Oke, jadi apa sih surat lamaran kerja itu sebenarnya? Sederhana banget. Ini surat resmi yang tujuannya cuma satu, dapetin undangan wawancara. Bukan buat cerita seluruh hidup Anda, bukan buat gantiin CV, tapi murni sebagai tiket emas Anda untuk bisa duduk di ruang interview. Itu aja. Jangan anggap ini cuma formalitas ya, surat ini adalah alat strategis Anda. Ini cara Anda ngenalin diri secara profesional, nunjukin kalau Anda serius sama posisi itu, dan tentu aja buat pamerin skill andalan Anda. Dan yang paling penting, ini bukti nyata pertama kemampuan komunikasi tertulis Anda. Kesan pertama dimulai dari sini. Sekarang, nggak semua surat lamaran itu sama. Secara umum, ada dua jenis utama yang perlu Anda tahu. Paham bedanya bakal bantu Anda buat ngirim surat yang pas di waktu yang pas. Jadi ada dua jalur nih. Pertama, lamaran tertutup atau solicited application. Ini yang paling umum. Anda lihat iklan lowongan, terus Anda kirim lamaran. Gampang. Kedua, ini yang lebih proaktif. Namanya lamaran terbuka atau unsolicited application. Ini tuh kayak Anda ketok pintu perusahaan impian, bahkan pas mereka lagi nggak pasang iklan. Yang kedua ini nunjukin inisiatif yang luar biasa loh. Oke, ini dia dagingnya. Yuk kita bedah anatomi surat lamaran kerja yang sempurna. Anggap aja ini resep atau cetak biru yang gampang banget buat diikutin. Kita akan bangun surat Anda dari nol, langkah demi langkah. Semuanya cuma terbagi jadi 7 bagian kunci. Ya, cuma 7 langkah simple buat bikin surat yang profesional dan efektif. Mari kita mulai dari yang paling atas. Bagian pertama, kop surat atau heading. Ini letaknya paling atas. Isinya cuma alamat lengkap Anda dan tanggal kapan surat itu dibuat. Simpel aja. Nih, contohnya kayak gini. Cuma nama jalan, kota, terus tanggalnya. Nggak usah dibikin ribet. Yang penting jelas, rapi, dan kelihatan profesional. Lanjut, bagian kedua dan ketiga, ini nyambung. Alamat tujuan dan salam pembuka. Di sini Anda tulis detail ke siapa surat ini ditujukan. Tulis jabatannya, misalnya manajer HRD, terus nama dan alamat perusahaannya. Ini nunjukin kalau Anda niat dan udah riset. Habis itu, buka dengan salam formal, kayak dengan hormat. Ini pilihan klasik yang selalu aman dan sopan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung suratnya. Paragraf pembuka ini tugasnya cuma satu, langsung ke intinya. Sebutin posisi apa yang Anda lamar dan dari mana Anda dapat informasinya. Bikin rekruter langsung paham maksud Anda dalam 3 detik pertama. Contohnya kayak gini. Dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan untuk posisi staf administrasi sebagaimana yang diiklankan di situs web perusahaan Anda. Sempurna. Kalimat ini langsung jawab 2 pertanyaan utama rekruter. Siapa ini dan mau ngapain? Cepat, efisien, dan jelas. Oke, ini bagian terpenting. Disinilah panggung utama Anda. Di paragraf isi ini, Anda jualan diri. Tunjukin kenapa Anda kandidat yang paling pas dengan cara menyambungkan skill, pengalaman, dan kualifikasi Anda dengan kebutuhan perusahaan. Coba deh perhatiin contoh ini. Kalimatnya keren banget karena nyambungin 3 titik penting. Latar belakang pendidikan, soft skill atau kemampuan komunikasi, dan pengalaman praktis. Jadi ini bukan sekedar daftar, tapi sebuah cerita singkat yang nunjukin kalau Anda itu paket lengkap yang cocok banget buat posisi itu. Kita udah hampir selesai nih. Bagian penutup punya 2 fungsi. Negasin lagi minat Anda, dan yang paling penting, ngasih ajakan bertindak yang jelas, yaitu harapan untuk diundang wawancara. Terus tutup deh dengan salam penutup dan nama lengkap Anda. Nah, ini cara yang pas banget buat menutupnya. Kalimat ini nunjukin antusiasme tanpa terkesan maksa atau nuntut. Lalu ditutup dengan salam profesional, hormat saya, dan nama jelas Anda. Ringkas, sopan, dan efektif. Sip, strukturnya udah kita kuasai. Sekarang kita ngobrolin soal bahasa. Soalnya, pilihan kata yang tepat itu bisa bikin surat Anda kedengaran jauh lebih profesional dan meyakinkan. Beda banget efeknya.
Struktur yang Got a bagus little bit of lalu magic didukung sama in your kata-kata yang eyes pas. last night. Coba deh lihat beberapa kosakata You were kunci shooting nih. pool, we were Misalnya taking pakai shots kata under the kualifikasi daripada sekedar kemampuan atau melampirkan daripada mengirim barang. Itu udah otomatis naikin level profesionalisme surat Anda. Selain kosakata, ada juga beberapa frasa sakti yang bisa Anda adaptasi. Contohnya, I am writing to apply for, bisa jadi dengan ini saya bermaksud melamar posisi. Atau, I look forward to your response, menjadi besar harapan saya untuk menerima kabar dari bapak atau ibu. Frasa-frasa ini tuh kayak kerangka yang udah terbukti efektif. Terakhir, mari kita bahas apa yang tidak boleh dilakukan. Menghindari kesalahan-kesalahan umum ini sama pentingnya loh dengan ngikutin semua langkah yang benar. Anggap aja ini checklist terakhir sebelum tombol kirim Anda pencet. Kesalahan pertama, dan ini fatal banget. Pakai bahasa informal atau bahasa gaul. Ingat ya, ini dokumen bisnis, bukan chat ke teman. Jaga biar tetap profesional dari awal sampai akhir. Kedua, jangan sampai lupa nyebutin posisi yang Anda tuju. Rekruter itu nerima ratusan surat. Kalau mereka nggak tahu Anda ngelamar buat apa, surat Anda kemungkinan besar bakal langsung diabaikan. Sayang banget kan? Ketiga, jangan bertele-tele. Hormati waktu rekruter. Bikin surat Anda ringkas, padat, dan langsung ke intinya. Fokus aja ke informasi yang paling relevan. Satu halaman itu udah lebih dari cukup. Dan yang terakhir, jangan salah struktur. Ngikutin cetak biru 7 bagian yang kita bahas tadi, itu nunjukin kalau Anda teliti, terorganisir, dan profesional. Ini detail kecil yang bikin perbedaan besar di mata rekruter. Jadi, sekarang cetak birunya udah di tangan Anda. Semua alat yang Anda butuhin buat bikin surat lamaran yang ampuh, udah kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kesempatan mana yang bakal Anda kejar lebih dulu. Selamat mencoba